Oke, di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari member Growin, ya aplikasi yang saya bangun ini komunitas bisnis. Kalau misalnya kalian mau join, kalian bisa download app-nya. Ini saya akan jawab pertanyaan dari member Growin di halaman home. Kalau kalian pengen lihat pertanyaannya seperti apa aja, ini di segala bidang, itu kalian tinggal download app-nya, lihat aja di halaman home. Yang sekarang akan saya jawab pertama itu adalah terkait pertanyaan aturan pajak, PT, CV, dan perseroan perorangan. Apa perbedaan signifikan terkait perpajakannya, dan yang mana yang paling menguntungkan, minimalisir pengeluaran pajaknya. Nah, ini pendapat dari saya ya. Mungkin kita lihat dari sisi badan hukumnya dulu. PT sama perseroan perorangan itu sama-sama badan hukum. Dia badan usaha yang merupakan badan hukum. Dan bedanya adalah PT itu minimal didirikan oleh 2 orang. Kalau misalnya 1 orang nggak bisa. Nah, perseroan perorangan bisa didirikan oleh 1 orang. Jadi memang si perseroan perorangan ini dibuat untuk mengakomodir pebisnis yang memang sendiri gitu. Ya, jadi ini berbadan hukum dan bisa dijalankan sendiri. Itu ya PT dan perseroan perorangan. Nah, kalau CV, dia badan usaha, tapi dia bukan badan hukum. Ya, jadi harta dari si badan usaha ini, CV ini, tergabung dengan pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan CV-nya, misalnya ada hutang nggak dibayar, ada masalah terkait pajak, itu akan bisa sampai kena ke si ownernya. Karena tidak ada pemisahan harta pribadi dan juga harta si CV-nya. Tapi kalau PT berbeda, makanya kadang-kadang kalian kalau lihat, wih ada pengusaha dia punya PT pilot nih, tapi dianya nggak kenapa-kenapa. Ya karena si PT-nya itu sudah berdiri sendiri. Memang dia badan hukum, dia subjek hukum. Gitu, bedanya PT sama CV itu. Jadi kalau kenapa-kenapa nih, ya masalah hutang, masalah pajak, si pendirinya memisahkan diri terhadap si PT-nya. Nah, itu satu ya dari sisi badan hukumnya. Nah, dari sisi konteks perpajakannya, mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya secara umum ya sama aja, tapi ada bedanya. Misalnya untuk UMKM, PPh final UMKM 0,5%. Itu masa waktu yang bisa digunakan fasilitas itu untuk CV dan PT beda. PT 3 tahun, CV 4 tahun. Ya, CV-nya lebih lama. Setelah itu sudah tidak bisa menggunakan fasilitas itu lagi. Nah, ini satu nih beda. Jadi kalau misalnya secara menguntungkan, ya berarti CV menguntungkan ya, karena lebih lama. Kemudian dari sisi penarikan profit, nah ini juga beda. Kalau PT, itu penarikan dividennya kepada pemegang saham, itu dikenakan pajak final 10%. Tapi kalau CV, itu nggak ada istilah yang namanya dividen. Adanya namanya prive. Nah, prive ini tidak dikenakan pajak. Nah, kalau misalnya kalian punya PT, kemudian mau menarik dividen, nggak mau kena pajak, bisa, asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada syaratnya tuh, uangnya harus diinvestasikan kembali, dalam jangka waktu tertentu, pada instrumen investasi tertentu. Ada syaratnya, tapi secara umum itu kena 10%. Nah, kalau ditanya milih PT atau CV, mana yang lebih oke? Kalau dari saya, lihat dulu, bisnisnya kalian itu seperti apa kondisinya. Kalau bisnis kalian sifatnya itu stabil, dari tahun ke tahun jelas, kemudian profitnya juga sudah jelas, tidak ada rencana untuk narik investor dari luar, atau nambah partner yang dikasih saham, ya ada baiknya menggunakan CV nggak masalah. Ya karena tadi ada privenya ya, nariknya itu nggak kena pajak. Nah, tapi kalau misalnya bisnis kalian ada ngambil hutang bank, kemudian ada rencana ada investor, ada partner yang mungkin dikasih saham, ya ada aspek sahamnya. Nah, ini lebih baik menggunakan PT. Karena PT ada lembar sahamnya, CV nggak ada lembar saham. Di akte PT memang tertera, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, itu ada lembar sahamnya. Dan ini memang seperti itu gitu, karakteristik si PT-nya. Nah, kemudian dari sisi hutang bank, hartanya. Kalau misalnya PT, harta dari si pendirinya, pemegang sahamnya terhadap harta si PT-nya terpisah. Kalau ada apa-apa, si PT-nya kena pilot, ya bermasalah, nggak bayar hutang, atau intinya bermasalah, itu nggak akan kena ke harta pribadinya dari si pemegang saham. Ya kecuali ada pemberian personal guarantee. Ya kalau itu sudah pasti kena, karena personal guarantee kan melekat ke pribadi. Jadi kalau misalnya kalian ngambil hutang dari bank, kalian ada kasih jaminan personal guarantee. Yang ngambil hutang banknya ini PT-nya kalian. Ya itu tetap kena ke kalian, karena kan personal guarantee-nya pribadi. Gitu ya. Tapi kalau nggak kasih personal guarantee, ya PT-nya doang. Makanya kalian bisa lihat di luar sana ada pebisnis yang PT-nya pilot, tapi dianya masih biasa-biasa aja. Nggak masalah, nggak kena. Ya karena memang PT itu berdiri sendiri. Dia badan hukum, dia subjek hukum. Jadi intinya perbedaannya di dua itu ya. Pertama dari sisi yang tadi pajak finalnya lebih lama, si CV, kemudian dari sisi penarikan profitnya itu nggak dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya kalian rencana ada hutang bank, kemudian ada pemegang saham, mau dijual PT-nya, itu lebih baik pakai PT. Oke, ini episode paling pertama ya, saya bedah pertanyaan. Kalau misalnya memang responnya bagus, dari kalian juga seneng ya, melihat saya menjawab pertanyaan dari member Growin di sini, saya akan lanjutkan episode ini. See you di next episode ya.